Shalom saudara pendengar yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya kali ini akan membawakan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 21, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan waktu kami mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu dan percaya bahwa firman itu akan terus menuntun langkah kami dan mengajarkan kami bagaimana kami hidup lebih baik dan lebih berkenan kepada-Mu. Terima kasih, kami serahkan waktu ini dari awal sampai selesai. Kiranya Tuhan memimpin kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang terkasih, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab di dalam Filipi 3 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan di bawah perikop kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh karena Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi aku yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya baca sampai di situ. Saudara pendengar yang terkasih, yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah keuntungan sejati mengenal Kristus. Keuntungan sejati adalah mengenal Kristus. Saudara, setiap hari kita mendengar firman Tuhan melalui radio Suara Abdi Allah. Kita melihat bahwa ada banyak orang yang melakukan sesuatu demi sesuatu pula. Misalnya, ada seorang tukang jahit yang sangat membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah anaknya. Si ibu ini sedang sakit, tetapi karena uang sekolah anaknya harus segera dibayar, maka ia berusaha mengerjakan semua jahitan yang sudah diterima. Bahkan ia bekerja sampai lembur tiap malam. Mengapa saudara ia melakukan hal demikian? Tentu tidak lain karena ia ingin segera menyelesaikan semua jahitan dalam jumlah yang banyak, sehingga ia juga cepat mendapatkan uang untuk membayar SPP anaknya di sekolah. Sebuah usaha kerja keras saudara demi membayar SPP anaknya yang ada di sekolah. Ada lagi saudara, kita tahu berita para artis misalnya yang melakukan operasi kulit, wajah, hidung. Demi apa? Ya, demi menjaga kecantikan mereka, penampilan mereka di depan sebagai public figure. Bahkan mungkin saudara pernah melihat anak-anak muda yang rela menghabiskan uang demi memodifikasi motor mereka atau mobil. Jadi setiap tindakan yang dilakukan saudara pendengar yang terkasih didorong oleh sesuatu. Demikian beberapa contoh di atas. Dalam Alkitab juga
kita menemukan sesuatu demi sesuatu, melakukan sesuatu demi sesuatu juga. Masalah Hana misalnya, ia rela terus menerus berdoa di dalam bait Allah tanpa berhenti sampai dianggap mabuk oleh Imam Eli. Hanya demi apa? Demi mendapatkan seorang anak, memohon kepada Tuhan. Dia rela untuk tetap berada dalam bait Allah dan terus berdoa sampai dia dianggap seperti orang mabuk. Abraham rela mempersembahkan anak semata wayangnya, anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya, dan dalam usia yang sudah tidak sewajarnya dia harus melahirkan, tapi dia memiliki anak tersebut. Tetapi dia harus rela mempersembahkan anak semata wayang, anak yang satu-satunya itu demi apa? Demi ketaatannya kepada Allah. Maka dari itu saudara pendengar yang terkasih, di sini kita melihat bahwa setiap kerelaan didasari oleh sebuah tujuan. Demi mencapai tujuan seseorang menjadi rela mengorbankan sesuatu yang bernilai besar. Inilah yang terjadi pada kehidupan Paulus yang rela melakukan sesuatu demi sesuatu pula. Saudara, ketika kita membaca Filipi 3 ayat yang ke-7 secara khusus, di mana Tuhan dalam firman Tuhan tercatat, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara, ini sebuah pertanyaan yang menyentuh inti dari pemahaman teologis Rasul Paulus. Apa yang dimaksud dengan keuntungan oleh Paulus? Untuk memahami keuntungan yang dimaksud Paulus, kita perlu melihat konteks ayat-ayat sebelumnya, saudara. Terutama di dalam Filipi 3 ayat ke-4b sampai dengan ayat yang ke-6. Di mana Paulus menyebutkan latar belakangnya sebagai seorang Yahudi yang sangat taat. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi saudara, ketika kita membaca bagian ini, apa yang dikatakan oleh Paulus, jadi keuntungan yang dimaksud Paulus, kalau kita perhatikan dalam ayat 7, dalam ayat 4b sampai 6 ini, maka kita melihat mencakup identitas agamawi dan kebangsaan. Lahir sebagai orang Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, bukan palsu. Tentu dengan identitas itu bangga. Siapa sih yang tidak bangga dengan memiliki identitas yang dipandang oleh masyarakat? Status sosial dan religius sebagai orang Farisi, kelompok yang sangat taat, yang sangat ketat dalam menaati hukum Taurat. Dan tentu mereka terkenal sebagai orang yang sangat menjunjung hukum Taurat. Siapa yang tidak bangga dengan hal itu? Tentu dia bangga dengan status sosialnya. Prestasi moral, dia berkata dia tidak bercacat menurut hukum Taurat. Dia melakukan semua hukum Taurat. Dalam hal dedikasi terhadap agamanya sebelumnya, sampai menjadi penganiaya jemaat Kristus karena menganggapnya sesat. Saudara, semua hal ini ternyata ketika dia menerima Yesus, Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus yang mengubah hidupnya secara radikal. Sebelumnya ia adalah seorang penganiaya jemaat Kristen yang taat pada hukum Taurat. Dalam perjalanannya melakukan penganiayaan, Paulus melihat cahaya yang menyilaukan dan menjadikan dia buta. Lalu saudara mendengar suara Yesus yang mengubah hidupnya. Paulus diperintahkan untuk pergi ke Ananias, seorang Kristen di Damaskus. Ananias menyembuhkannya dan sekaligus membaptisnya. Setelah pertobatannya, saudara, ia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, mewartakan Injil dan mendirikan
gereja-gereja Tuhan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Saudara, dari sini kita melihat bahwa Paulus rela meninggalkan pencapaiannya pada masa lalu demi menjadi pengikut Yesus. Karena tujuannya adalah Yesus. Segala hal lain di luar Yesus rela ia korbankan. Segala hal lain di luar Yesus rela ia korbankan demi nama Yesus Kristus. Yang dahulu dipandang sebagai keuntungan kini dianggap sebagai kerugian, layaknya seperti sampah. Tetapi saudara, mengapa Paulus menganggapnya semua itu sebagai rugi? Karena setelah mengenal Kristus, Paulus menyadari bahwa semua prestasi religius dan status itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ia menemukan bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui usaha manusia atau ketaatan pada hukum Taurat, tetapi iman kepada Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-9. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Kristus, bukan dari perbuatan baik semata. Maka kalau kita melihat di sini ada makna teologis, di mana Paulus menggunakan istilah bisnis dari bisnis keuntungan, tentang keuntungan dan rugi dalam pembukuan hidupnya. Semua yang dulu dianggap aset yang menguntungkan bagi dia, sekarang dia anggap sebagai liabilitas atau kerugian, karena hal-hal itu bisa membuat dia sombong dan menjauh dari anugerah Allah. Maka saudara, dari teks ini kita diajarkan hal-hal yang sangat penting. Pelajaran yang sangat penting yang pertama, kita diajarkan nilai duniawi tidak dapat menjamin keselamatan. Banyak orang hari ini seperti Paulus dulu sebelum bertobat menilai hidup dari pencapaian lahiriah, seperti pendidikan tinggi, jabatan di gereja atau masyarakat, reputasi baik, kekayaan atau keberhasilan karier, warisan budaya atau agama. Misalnya saya lahir dari keluarga Kristen, itu dianggap sesuatu hal yang membanggakan. Keuntungan, sesuatu hal yang sangat disanjung-sanjung tinggi. Saudara, kita diajar untuk tidak mengandalkan hal-hal tersebut sebagai dasar identitas rohani kita. Semua itu baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk. Tetapi bukan itulah yang menyelamatkan kita. Kita perlu merenungkan apakah ada hal-hal yang selama ini kita andalkan selain daripada Kristus. Pelajaran yang kedua, saudara, mengutamakan pengenalan akan Kristus adalah sesuatu hal yang menguntungkan. Paulus menukar semua pencapaian hidupnya demi hubungan pribadi dengan Kristus. Ia melihat bahwa mengenal Kristus lebih mulia daripada segala-galanya. Kita diajak untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, bukan sekedar bagian dari hidup kita. Misalnya saudara, apakah saya mengejar karier lebih sungguh daripada saya mengejar pengenalan akan Tuhan? Saya mengenal pendidikan lebih tinggi, lebih sungguh daripada saya mengenal pengenalan akan Tuhan. Saya mengenal nilai akademik lebih sungguh daripada mengejar nilai hidup di dalam Kristus. Apakah saya memberi waktu untuk membaca firman dan berdoa? Atau saya lebih sibuk dengan hal-hal yang lain? Pelajaran yang kedua, menilai ulang prioritas hidup. Paulus mengajak kita untuk meninjau ulang apa yang paling berharga dalam hidup kita. Apakah nilai-nilai dunia seperti popularitas, nama baik, kenyamanan, keberhasilan, jabatan pendidikan, gelar, status lebih penting daripada Kristus? Mungkinkah kita perlu merugi secara duniawi untuk untung secara rohani? Menolak tawaran yang tidak jujur walaupun menguntungkan. Tidak ikut dalam gaya hidup dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengorbankan waktu atau kenyamanan demi pelayanan atau pertumbuhan iman. Maka oleh karena itu saudara pendengar yang terkasih,
Jangan mengandalkan hal duniawi sebagai dasar hidup. Utamakan Kristus di atas segala-galanya. Tinjau ulang prioritas di dalam kehidupan kita. Bangun identitas di dalam Kristus, bukan dunia. Maka kita menjadi seorang Kristen yang memiliki keuntungan sejati, yaitu di dalam pengenalan Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Engkau menolong memberkati kami di dalam melakukan dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya yang mendengarkan saja, tetapi lebih daripada itu, kami boleh mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk memprioritaskan Tuhan, menganggap segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kami di masa lalu sebagai kerugian, karena kami rela meninggalkan semuanya itu demi nama Kristus, demi kesetiaan kami kepadamu. Jika ada banyak hal-hal yang membawa kami, menarik kami ke belakang, untuk melihat sesuatu hal yang menurut duniawi merupakan keuntungan, tetapi sesungguhnya bagian daripada kerugian ketika kami tetap hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, tolonglah kami. Kami serahkan kehidupan kami dan doa kami di dalam nama Yesus. Amin.